Karena takutnya itu nanti kalau misalkan berbarengan itu kalau tiba online terus tiba-tiba offline itu kan nanti kan kaget nanti ya, nggak sempat untuk ke kampus. Nah itu saya harus pastikan jadwalnya itu supaya nggak bentrok dengan yang online ya. Ini khusus mata kuliah saya ya, karena saya minta secara personal ke Pak Mutadan ya. Jadi khusus mata kuliah saya aja untuk ekonomi teknik dan matematika 2 yang teori ya. Jadi mata kuliah lain kemungkinan nggak dilaksanakan secara online ya. Tetapi tolong saya ingatkan offline ya UTS-nya ya, UTS offline ya. Ini saya tekankan lagi ya. Jangan nanti protes waktu ujian tuh Pak, ini saya pikir ujiannya online ya. Saya sudah bilang berkali-kali ini offline ya, offline open book tapi hard copy ya. Oke. Jadi ya tolong disampaikan di teman-temannya kalau perlu pasang di grup ya. Tulisan gede-gede ujiannya matematika 2 offline ya. Oke. Open book tapi nggak usah khawatir ya. Jadi nggak usah kalian ngafalin rumus segala macam, nggak perlu ya. Tapi kalian harus paham bagaimana kalian memecahkan masalah yang sudah ada ya. Artinya dari soal itu ke jawaban tuh bagaimana caranya itu harus tahu ya. Kalau nggak tahu nanti ya nggak bisa mengerjakan pasti saya yakin ya. Oke. Walaupun kalian tahu rumusnya. Izin masuk Pak. Oh ya, siapa ini? Riham Pak. Berarti ini buat UTS-nya ya Pak yang offline? UTS-nya offline ya. Nanti UAS juga saya usahakan lebih bisa lagi offline. Kemungkinan malah lebih banyak yang offline kalau UAS ya. Tetapi untuk UTS saya kemarin minta secara personal memang. Pak, tolong saya diminta dijadikan offline ya, karena saya nggak percaya lagi dengan online. Ya. Nah, karena itu jadi saya sudah dapat persetujuan. Jadi tinggal jalan sebenarnya. Cuma jadwalnya saya harus diskusikan dengan Pak Budi. Nah, tapi dari tim keselamatan dan dari wakil direktur 1 bidang akademik sudah menyetujui ya, sudah memberikan approval. Jadi ujiannya offline ya di kampus. Nanti kemungkinan akan dibagi 2 kelas ya, karena 30 orang maksimal 1 kelas soalnya 25. Atau kalau misalkan bisa di Audi mungkin bisa. Ya, saya nanti coba kalau teknisnya nanti tinggal pelaksanaan. Bisa aja nanti saya yang jaga sendiri karena kemungkinan nggak akan ada pengawas ujian atau gimana. Ya, tapi intinya adalah dilaksanakan secara offline ya. Boleh buka buku Pak, boleh ya, boleh bawa modul boleh, tapi tidak boleh soft copy ya. Jadi semua hard copy ya. Kenapa nggak boleh soft copy? Untuk mencegah kecurangan, itu aja. Kalau kalian pakai gadget, kalian bisa berkomunikasi. Ya, laptop pun kan bisa buka berkomunikasi. Jadi makanya saya kan untuk mencegah kecurangan, karena saya mau ingin memastikan kalian bekerja sendiri-sendiri. Ya, bekerja sendiri-sendiri supaya apa? Terukur masing-masing kemampuannya. Ya, beneran bisa atau enggak? Gitu. Maka saya memberikan nilai itu saya enggak Saya memberikan nilai itu saya nggak khawatir ini bener nggak nilainya segini, ini bener nggak mampunya segini ya gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Izin Sudah masuk, paham ya? Pak. Jelas ya? Tolong dikomunikasikan. Ini kalau masih ada yang belum hadir, siapa ini? Izin masuk Pak. Ya, siapa? Riham Pak. Riham. Iya Pak. Riham sudah hadir, sudah saya. Yang belum hadir itu Ratila. Mau bertanya Pak. Oke, Fadila. Ya, kenapa? Silakan. Ini kan dari beberapa teman-teman kami kan ini udah ada yang pesen tiket untuk pulang. Mungkin dekat-dekat ini Pak, itu gimana ya Pak? Mungkin bisa dikasih keringanan atau saran dari Bapak? Pesen tiketnya tanggal berapa? Tanggal kapan? Kalau saya sendiri itu tanggal 15 ini. 15 apa? April? Iya, 15 April. Nah, ya sudah, kalau 15 April kan nanti saya jadwalkan gini aja. Coba diinfokan yang masih di luar kota, dikumpulkan ya datanya yang masih di luar kota, diinfokan ke saya jadwal paling cepat tibanya apa kapan. Kalau bisa masih April ya, masih masa ujian ya. Nah, kalau misalkan udah ngelewat masa ujian nanti kan repot kita ujian. Tapi kalau bisa masih April ya udahlah, saya kasih toleransi ya. Tanggal 15 saya masih bisa jadwalkan. Saya minta Pak Budi, Pak, tolong saya dijadwalkan di akhir-akhir untuk masa UTS-nya. Oh, nanti bisa mungkin didiskusikan ya. Oke, gitu ya. Ya saya usahakan semuanya bisa ikutnya. Kalau nggak bisa gimana ya, mau nggak mau kalian ikut susulan ya. Susulan soalnya pasti berbeda ya. Ya, tingkat kesulitannya saya tidak jamin akan sama ya. Karena biasanya kalau saya bikin soal baru itu biasanya lebih sulit ya. Karena kan kalian sudah ngalamin yang sebelumnya ya. Kemungkinan akan lebih sulit sedikit ya. Gitu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Izin masuk Pak. Kenapa? Kenapa? Silakan. Izin bertanya Pak. Ini silakan. Untuk UTS offline ini tuh
mata kuliah matematika aja atau mata kuliah yang lain juga ya Pak? Mata kuliah saya aja, ya. Okay. Mata kuliah saya aja. Karena saya mintanya personal. Dan Pak Mutadan bilang jangan diinfokan ke dosen lain, nggak perlu diinfokan ke dosen lain Pak. Gitu. Oh iya baik Pak. Ya, Oh jadi, iya Pak. Oh iya. Mau meluruskan tadi Pak yang pernyataannya Riham itu yang dia udah pesen tiket tanggal 15. Itu maksudnya dia itu sekarang kan lagi di Jogja Pak, dan itu mau pulang ke kampung halamannya gitu Pak, dan banyak teman-teman lainnya juga. Tanggal 15 itu ya, kan masih masa UTS, terus kalian pulang tanggal masa UTS. Ada beberapa teman yang sudah beli tiket gitu Pak. Sampai kapan? Izin masuk Pak, mungkin kan kemarin itu ada praktikum Pak ya. Nah ini rencana tuh tanggal. Suaranya kecil, nggak kedengaran. Ini yang ngomong siapa ini? Kelvin. Pak. Iya Pak. Suaranya kecil, nggak kedengaran. Gedein. Jadi gini Pak, mungkin kan kemarin udah praktikum tuh Pak, seminggu. Nah, jadi ketika mau UTS tuh mau pulang karena kami kira itu UTS-nya online. Jadi dari kami tuh banyak yang mau pulang karena takut mendekati Lebaran, jadi mudik agak susah, jadi pulang duluan gitu Pak. Sampai tanggal 15 ya itu ya. Ini soalnya minggu ke-7 ya. Saya bukannya sudah nginfoin ke Faisal ya? Belum Pak. Belum. Oh, kemarin ke anak 2019. Gimana ini? Berapa orang yang pulang? Lumayan Pak. 1, 2. Setengah dari kita, Pak. Setengah? Oh my God. Setengah Pak. Hari Jumat tanggal berapa? Jam berapa kalian pulangnya? Jam 2, Pak. Jam 2? Bukannya ada praktikum ya? Jam 2, Pak. Ada yang Sabtu juga Pak. Hah? Jam 2, ada praktikum itu hari merah, Jumat? Pak. Tanggal merah? Tapi tanggal 15. Iya. Kita percepat aja ujiannya, mau nggak? Boleh, Pak. Iya mungkin Boleh, Pak, boleh. solusinya gitu Pak. Boleh Pak. Kita percepat ya, tanggal 14. Ya. Sempat belajar nggak kalian? Hari Kamis? Ya wis nggak apa-apa kalau mau. Jumat pagi mau nggak? Jumat itu libur apa berarti? Jumat Mungkin itu tanggal merah. kalau tanggal merah bisa Pak. Jumat itu tanggal merah ya, benar ya? Iya Pak, benar. Oke. Jumat tanggal merah berarti paginya ujian mau nggak? Pagi dari jam berapa Pak? Jam 7.00 atau? Jam 7.30 lah kita ujian sampai jam 9.30. Gimana? Jumat besok ini kan? Jumat besok ini. Jadi kami sekalian kuliah itu langsung materinya dipakai buat ujian besoknya. Gimana, mau nggak? Siap nggak? Keberatan Pak. Keberatan? Iya, Pak. Iya, Pak. Keberatan, Pak. Nah, Keberatan, gimana? Pak. Nah ini kan saya mau memastikan ya semuanya ikut ujian. Berarti kan kalau misalkan tanggal 15 kalian pulang ya nggak bisa ujian toh berarti. Masa separuh ngulang? Kalau Tes bisa ya aja, Pak. UTS aja. UTS nggak akan tetap saya akan laksanakan offline. Bagaimana caranya ya? Karena saya tidak bisa menjamin kalian kerja sendiri kalau online. Oke, gini aja deh. Pilih aja sebelum tanggal 15 atau setelah Lebaran. Iya, atau setelah Lebaran aja. Setelah Lebaran berarti tanggal. Setelah apa? Setelah Lebaran Setelah Lebaran. Kalau Lebaran tanggal berapa? Sepakat lo ya, nggak boleh ada yang di luar kota lagi lo ya. 9 ke atas, Pak. Hah? Tanggal berapa? Tanggal 9 ke atas Pak. Tanggal 9 ke atas. Iya, Pak. Oke. Tanggal 9. 9-10 kan kosongnya kapan? Di weekend 10 itu. aja, Pak. 10. 10 jam berapa? Tanggal 10 jam berapa? Yuk. Hah? Pagi aja boleh mungkin. Pagi? Enggak. Pagi jam 10 aja ya. Soalnya kan saya ada kuliah paginya. Jadi jam 10 kita mulai UTS. Ada Ada kelas Pak hari Selasa juga. Kenapa? Nggak dengar saya. ada matkul Ada lain. matkul juga Pak kalau tanggal 10 pagi. Selasa mata kuliahnya apa aja? ADPR sama pemrograman teknik Pak. Itu jam berapa?
ABPR dari jam 7.30 sampai 9.10 Pak. Terus dilanjut sama pemrograman teknik dari 9.30 sampai jam sore gitu Pak. Nah, kalau gitu nggak bisa ujian dong hari Selasa. Hari apa yang kalian kosong? Senin? Iya Pak, Senin. Ya, ini Senin Pak. Senin jam berapa? Setelah 9.30, setelah jam 10 udah bisa Pak. Jam 10 saya biasanya ada rapat. Jam 1 mau nggak Senin? 1.30 lah. Boleh Pak, boleh. Boleh ya, 1.30 hari Senin tanggal 9 ya. Saya akan bookingkan. Oke, itu ya. Terus gimana Pak? Ini sudah sepakat ya, satu kelas ya berarti ya. Jadi kalau misalkan di luar kota gimana? Ya nanti ikut susulan. Saya nggak jamin tapi susulannya nanti di akhir semester aja ya. Kalau saya kosong. Ya, artinya saya tidak memprioritaskan susulan lagi. Kalau memang yang ini nggak bisa datang. Oke, begitu ya. Jadi sebisa mungkin datang semua. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelumnya? Nggak ada? Aman ya? Berarti tanggal 9 Pak, jam 1 siang. Iya, 9. Nanti saya tulis dulu. Jadi UTS kan? UTS 9 Mei ya. Pukul 13.30 ya. Ini jadwalnya masih bisa berubah, kan kita nggak tahu nanti Pak Budi menjadwalkan seperti apa. Bisa nggak ya saya di luar? Kalau kemarin kata Pak Mutadan sih bisa di luar masa UTS, ya. Malah lebih bagus supaya dosen lain nggak tiba-tiba pengen offline untuk mendadak, gitu, ya. Jadi di luar itu. Tapi saya pastikan dulu ke Pak Budi ya. Pak Budi kan yang membuat jadwalnya. Oke, begitu ya. Sebelumnya ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Saya lanjut ke kuliah ya. Mau nanya Pak, Nah, silakan. untuk materinya UTS nanti itu dimulai sejak sampai di materi Kamis besok atau sampai sebelum Sampai Kamis besok. Ini. Kamis besok. Ya, jadi ini deret kebetulan 4 pertemuan ya, karena banyak. Jadi deret turunan parsial, koordinat polar ada 3 ya. Deretnya ada 2 ya, deret fungsi, deret bilangan. Jadi 4 materinya ya. Deret fungsi, deret bilangan, koordinat polar, turunan parsial. 4 itu. Ya, hari ini saya ngajar turunan parsial, Kamis depan itu adalah koordinat polar. Oke? 4 itu materinya. Oke Pak, makasih. Oke, sudah ya. Saya akan jelaskan. Kenapa? Nah, kamu kemana, Tandri? Oke, saya tuh bingung. Kalian tuh alasannya tuh aneh-aneh. Bukannya harusnya jadwal kuliah ya, siap kuliah kok ya. Oke. Adila ada nggak? Hadir Pak. Nah, ini. Saya pengen segera kalau bisa offline aja lah. Oke. Sudah? Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai jawaban itu tadi ya. Jadi, ini aja yang sudah saya buat aja langsung. Ya. Jadi oke, kelihatan ya? Semua ya? Kelihatan? Halo, suara saya kedengaran? Kelihatan semua? Ya, Pak, kelihatan. Ya, Pak, masuk Pak. Oke, nah, jadi ya. Nah, jadi saya akan jelasin sedikit ya. Kalau untuk jawaban tugasnya sedikit aja, secara singkat aja. Nanti kalian bisa baca sendiri ya, bisa nonton sendiri. Saya sudah rekam videonya untuk solusi tugas ya. Tapi saya rekamnya di lab bahasa dan kayaknya saya nggak bisa lihat diri saya sendiri. Jadi saya kayaknya waktu itu kameranya agak miring. Tapi nggak apa-apa.
papannya yang penting papannya jelas ya. Nah, jadi nomor 1 tentukan jumlah ke n 1 dan 2 itu caranya sama. 1 dan 2 caranya sama ya. Jadi kalian tentukan dulu rumus deretnya ya. Tentukan rumus deretnya dulu 1 kali 3 kali 5 plus 2 kali 4 kali 6 ya, plus 3 kali 5 kali 7 ini gimana deretnya? Ya, ini rumusnya kan seperti ini, R kuadrat, R plus 2 plus kali R plus 4 ya. Nah, tapi ini bukan jawabannya, ada yang seperti sampai sini ya salah, selesai. Ya. Ada yang berhenti sampai sini. Ditanyakan apa? Jumlah ke n dari deret ya. Jumlah ke n. Bukan rumus deretnya ya. Jadi jumlah ke n. Gimana ya? Kalian ekspansi menggunakan sifat notasi sigma. Kemudian dari sini sudah R pangkat 3 sigma R pangkat 2 plus sigma R pakai rumus jumlah deret dari deret pangkat ya, deret pangkat 3 dan deret pangkat 2 ada rumusnya. Rumusnya di materi sudah ada ya. Jadi tinggal dimasukkan rumusnya ke sini, tinggal dihitung ya. Dapat solusinya. Ya. Begitu juga dengan yang nomor 2 ya. R plus 1 pangkat 3. Ada yang nulis R plus 1 pangkat 3 sama dengan sigma R pangkat 3 plus sigma 1 ya, kan salah ya. R plus 1 pangkat 3 tidak sama dengan R pangkat 3 plus 1 ya. Beda. Harus dijabarkan dulu. Kalau misalkan mau dijabarkannya pakai Pitagoras, pakai segitiga Pascal itu loh. 1 3 3 1 ya. Jadi R pangkat 3 plus 3R pangkat 2 ini ya. Plus 3R plus 1 ya. Kemudian seperti tadi lagi ya, seperti tadi dijabarkan, kemudian dimasukkan rumusnya ya. Masukkan, gabung dan segala macam nanti dapat hasilnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini 1 2 ya. Kemudian yang ketiga 3 4 rata-rata pada benar ya, rata-rata aritmatika dan rata-rata geometri ya. Cari deretnya mudah ini ya, nggak sulit. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ada 2 cara ya. Kalian mau pakai manual itu menurunkan sendiri ya. Jadi menurunkan apa? Deret Maclaurin ya. Jadi turunan pertama, turunan kedua dihitung semua, turunan ketiga dan keempat dan seterusnya dimasukin ke deret Maclaurin. Nah, kalau saya pakai deret binomial. Deret binomial sudah ada rumusnya kan. Ini kan sama dengan 1 plus X pangkat min 1. Saya pakai deret binomial terus dapatlah. Masukin ke rumus deret binomial, dapat nanti rumusnya. Ya. Kemudian yang B memang agak panjang ya. Jadi kalian harus menurunkan tangan hiperbolik, diturunkan ya. Turunan tangan hiperbolik, turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya ya. Nah, jadi saya ampuni sampai segini ya. Jadi sampai minus 2 ya. Sampai minus 2 ini boleh ya. Jadi semua sampai turunan ketiga nggak masalah ya, karena memang panjang ya. Jadi kalau mau diteruskan boleh naik 2 per 15, 16 dan segala macam ya. Jadi saya sampai deret ketiga ini turunan ketiga saya izinkan nggak apa-apa ya. Jadi turunan ketiga ya. Turunan ketiga turunan ke 45 ya, nggak masalah. Ya, jadi sampai suku ketiga saya betulkan. Tapi rata-rata pada nggak nyampe ya. Ada yang sudah rajin sampai suku kelima ya, bagus. Ya, tapi saya sampai deret ketiga juga nggak masalah. Deret ketiga itu turunan kelima ya. Kemudian len 1,02 ya, len 1,02 ini pakai deret ya, len 1 plus X ya. Jadi ini deret Taylor sekitar 1 ya. Nanti dapat deretnya. Nah, deretnya mau langsung dimasukin deretnya boleh ya. Kan sudah ada di rumus ya. Ini kan 1 plus X kan sudah ada di materi ya. Langsung pakai deretnya nggak apa-apa. Mau dihitung dulu boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Asal hasilnya benar ya. Jadi dapat. Nah, sampai 4 digit ini kan sudah 0,02 pangkat 3. Ini udah pasti lebih dari 4 digit. Jadi saya buang ya. Saya cuma ambil pangkat 2 aja. Karena yang 4 digit kan cuma pangkat 2. Masukin sudah dapat ya. Jangan lupa nanti aproksimasi ya. Kemudian sin 0,1 juga itu deret Maclaurin ya. Deret sinus juga udah ada di materi ya. Jadi saya masukin sampai deret 4 digit ini dari 3 digit ini sudah 5 digit ya. 5 digit jadi sudah nggak kita hitung. Baikan aja 5 digit ke atas ya. Jadi 4 digit kan sini doang ya. Masuk dapat. Kemudian yang nomor 7. Nah, ini ada 2 cara. Nomor 7 satu cara, 7A satu cara ya. 7A itu tinggal pakai L'Hopital aja, diturunkan beberapa kali, turunkannya atas dan bawah diturunkan masing-masing, jangan turunkan keseluruhan ya, salah nanti hasilnya. Turunkan atasnya sendiri, turunkan bawahnya sendiri ya. Saya turunkan sampai 3 kali, dicoba dulu. Setiap kali diturunkan harus hasilnya 0 per 0 ya. Jadi L'Hopital itu boleh dipakai kalau hasilnya itu 0 per 0 aja. Kalau di luar itu nggak boleh ya. Jadi kalau di luar itu nggak boleh dipakai L'Hopital ya. Jadi harus dihitung dulu hasilnya 0 per 0. Kalau 0 per 0
dapat ya sudah ya. Ini dapatnya hasilnya sepertiga ya. Nah, untuk 6B itu bisa pakai L'Hopital, bisa pakai deret ya. Kalau ini saya kasih solusi yang berupa deret ya. Jadi saya ekspansi deret, saya hilangkan, kemudian saya pakai L'Hopital ya. Dapat hasilnya. Mau pakai L'Hopital langsung boleh nggak Pak? Boleh ya. Hasilnya sama nggak? Sama harusnya ya. L'Hopital kan turunan tangan itu kan agak ribet, tangan kan diturunkan kan sekant kuadrat, diturunkan lagi apa itu kan nanti kan harus cari identitas trigonometri ya. Jadi daripada ribet saya pakai deret. Kalau deret kan saya cuma turunkan polinomial ya. Deret turunkan selesai dapat ya. Oke, lebih enak. Tapi kalau misalkan mau pakai turunan L'Hopitalnya di tangannya di L'Hopital boleh nggak Pak? Boleh ya, nggak masalah. Hasilnya sama harusnya sama ya. Nah kalau beda berarti ada yang salah ya. Nomor 8, nah ini yang perlu saya garis bawahi ya. Nomor 8 itu banyak sekali yang salah ya. Banyak sekali yang salah kaprah ya. Oke, saya mau nanya dulu. Ini kalau misalkan nomor 8 itu kan nomor 8 ini kalau yang ini kan tes rasio D'Alembert ya. Rasio D'Alembert kan sudah fix ya. Artinya apa? Kalau hasilnya 0 pasti dia konvergen ya. Jadi ini kan konvergen karena kalau misalkan pakai tes rasio D'Alembert hasilnya 0 ya. Kalau pakai tes perbandingan boleh nggak Pak? Boleh ya. Asal deretnya benar. Nah, nomor B ini banyak salah ya. Banyak salah kenapa? Karena kalian membandingkan dengan deret yang berbeda gini. Saya mau nanya dulu. Kalau deretnya divergen ya. Terus deret yang kita uji itu, deret yang kita ketahui untuk dibandingkan itu divergen. Itu deret yang kita uji harus lebih besar atau lebih kecil? Saya mau nanya. Kalau misalkan deret yang kita uji, ya deret yang kita pakai untuk tes itu adalah yang kita bandingkan itu adalah deret yang divergen. Deret ujinya itu harus lebih besar atau lebih kecil? Saya mau nanya. Hah? Kalau deret yang kita uji, deret yang kita bandingkan adalah deret yang divergen. Deret yang kita uji harus lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar, ya. Jadi deret yang divergen, ya, itu cuma bisa dipakai untuk membuktikan deret yang divergen. Deret yang konvergen cuma bisa dipakai untuk membuktikan deret yang konvergen. Tadi itu ada, saya cek di tugas. Pakai deret setengah plus setengah. Itu deret yang divergen kan ya. Dipakai untuk membuktikan deret yang konvergen, ya nggak bisa. Ya, iya lebih kecil, iya lebih kecil. Tapi itu nggak bisa menjamin dia konvergen. Kalau misalkan mau membuktikan deret itu konvergen, harus dibandingkan dengan deret yang konvergen. Dan harus lebih, apa? Kalau dibandingkan dengan deret yang konvergen, harus lebih besar. Lebih kecil. Ya. Lebih kecil dari deret konvergen. Jadi deret yang diuji itu harus lebih kecil dari deret konvergen, atau harus lebih besar dari deret yang divergen. Dua itu aja. Nggak boleh kalau misalkan deretnya konvergen lebih besar, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Deret yang lebih besar dari deret konvergen, kita nggak tahu deretnya konvergen atau divergen. Ya. Deret yang lebih kecil daripada deret divergen, nggak bisa kita cek itu dia divergen atau konvergen. Ya. Jadi kalau misalkan mau membuktikan dia divergen, harus buktikan dengan deret yang divergen. Ya, dan itu harus lebih besar. Kalau membuktikan dengan deret yang konvergen, harus dibuktikan dengan deret yang konvergen dan harus lebih kecil. Ya. Itu harus diingat, itu konsep yang penting sekali. Soalnya tadi saya lihat pakai deret pangkat, tapi untuk membuktikan dia divergen nggak bisa. Deret pangkat itu kan deret yang konvergen, deret pangkat 2 ya. Dia pakai, waktu itu saya lihat tugas itu dia pakai deret pangkat 2, tetapi membuktikan deret itu divergen dengan apa? Dia lebih besar daripada deret pangkat 2-nya. Ya iya, ya. Nggak bisa. Ya. Kenapa? Deret konvergen tidak bisa membuktikan deret itu divergen. Nggak bisa. Deret konvergen cuma bisa membuktikan deret yang konvergen, deret divergen cuma bisa membuktikan deret yang divergen. Ya. Kalau deretnya divergen, maka harus lebih besar deret yang diuji. Kalau deretnya konvergen, harus lebih kecil deret yang diuji. Ya. Deret setengah plus setengah itu kan deret yang divergen. Ya. Cuma bisa membuktikan deret yang divergen. Artinya apa? Kita harus membuktikan deret yang kita uji itu lebih besar daripada deret setengah tadi. Ya. Kalau lebih kecil gimana? Ya kita nggak tahu itu konvergen atau divergen. Oke? Itu tolong dipahami konsep tadi. Ya. Penting sekali ya, karena saya lihat ini yang tugas yang kali ini, itu yang lain-lain oke lah ya, saya nggak tahu kerja sendiri atau enggak, kerja sama nggak apa-apa karena masih tugas, tapi
yang lain-lain itu rata-rata pada benar ya. Benar ya, mungkin ada yang sedikit salah hitung atau gimana. Tapi yang nomor 8 ini banyak sekali salahnya ya. Banyak yang salah ya. Oke. Jadi tolong diperhatikan ya, menguji konvergensi ya. Itu pentingnya adalah kalian apalagi tes perbandingan ya. Kalau tes D'Alembert, tes suku terbesar itu kan 2 tes yang hasilnya udah valid ya. Hasilnya ini sama dengan ini divergen, ini konvergen, udah jelas ya. Ya udah jelas, itu nggak masalah, nggak perlu interpretasi macam-macam. Tapi yang sulit adalah tes perbandingan ya. Tes perbandingan itu harus dipastikan dulu. Kalian membuktikan, kalian menduga nih, ini divergen atau konvergen kira-kira. Ini kayaknya konvergen. Oke, kalau kayaknya konvergen, cari deret yang konvergen ya, pasti. Terus harus dibuktikan lebih kecil daripada deret konvergen yang kita punya tadi. Kalau kira-kira ini divergen, maka cari deret yang divergen ya. Cari deret yang divergen, terus buktikan di bawah deret ini lebih besar dari deret yang kita uji tadi. Oke? Oke ya? Oke ya? Paham ya? Nomor 8B itu pakai perbandingan memang, nggak bisa yang lain soalnya. Ya, perbandingan itu hasilnya divergen. Saya buktikan dengan deret apa? Seper n per n kuadrat, n per 2n kuadrat. Ya, jadi saya mengambil dari mana seper n, itu kan deret yang divergen. Jadi n per n kuadrat sama, itu divergen. Ya, kayak kalikan setengah, tetap divergen nggak? Tetap divergen. Ya, menggunakan rumus apa? Menggunakan notasi sigma. Ya, menggunakan sifat notasi sigma. Saya masukkan setengahnya dan saya buktikan dia lebih besar. Maka dia pasti divergen yang sebelah kanan ini. Ya. Oke, 8C juga. Nah, 8C itu pakai perbandingan. Ya. Hasilnya konvergen. Dengan apa? Dengan deret pangkat aja sudah bisa ya. 8C itu dengan deret pangkat aja sudah bisa. Dia konvergen ya. Oke, lebih kecil nih saya buktikan yang sebelah kanan itu yang saya uji ya. Harus saya buktikan lebih kecil daripada deret pangkatnya ya. Maka konvergen ya. Kemudian 8D pakai tes 1 ya. Dia divergen pasti. Ya, karena sudah dari tes pertama, tes suku terbesar itu tes 1 itu dia divergen ya, udah divergen ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai tugasnya? Nggak ada? Nggak ada ya? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Yang nomor 8C Pak. Itu kan kalau nggak salah di modulnya Bapak yang kasih itu udah dibahas tuh Pak. Sebentar Pak. Hasil ini tidak dapat disimpulkan dengan atau tidak dapat disimpulkan divergen atau konvergen. Tidak dapat 8B. Iya. 8B saya kasih di situ. Oh. Yang C Pak. 8C. Ada di modul 02 kalau nggak salah Pak. Modul 02. Ini bisa nih, sebentar coba kita cek. Modul 02, materi 02 ya? Iya Pak. 8C. Contoh soal. Nah, ini saya berarti miss itu ada soal yang... Iya Pak. Halaman 11. Nomor 3. Tuh. Oke. Saya mau nanya, itu kan saya menguji di tiga tes ya. Ya Pak. Coba perhatikan A, B, C. Saya tuh memberi contoh ke kalian ya. Memberi contoh artinya apa? Saya ujikan di tiga-tiganya. Coba cek yang pembahasan nomor 3 di B. Ini saya kebetulan sudah ada jawabannya ya. 3 pembahasannya yang B. Iya Pak. Tes perbandingan. Kesimpulannya apa di situ? Konvergen Pak. Konvergen, benar kan? Sampai di sini sudah didapatkan kesimpulan bahwa deret tersebut konvergen toh? Iya. Namun akan dicoba tes ketiga sebagai contoh. Saya berikan di situ loh contoh. Contoh ini ya, contohnya kalau misalkan pakai tes ketiga berarti tidak dapat disimpulkan. Ya. Ya Pak, Ya. maaf Pak. Yang Riko ada aja Pak. Oke. Ya, ini saya miss ini berarti ada soal yang saya tapi ya apa bonus buat kalian ya. Tapi berarti kamu salah baca, kamu baca terakhirnya aja ya, nggak baca yang kedua ya. Yang kedua sudah saya dapatkan tuh, sudah didapatkan bahwa kesimpulannya konvergen ya. Saya kasih tes D'Alembert di bawahnya sebagai contoh aja ya. Bahwa dikasih di D'Alembert itu tidak dapat disimpulkan. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya ini ya nggak apa-apa bonus. Satu soal bonus saya baru tahu ini saya sudah bahas ini ya nggak apa-apa.
Oke, ada pertanyaan lagi sebelumnya? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya, keturunan parsial ya. Oke. Semoga cukup. Ya, nanti materi akan saya upload ya, materi turunan parsial. Jadi, apa itu turunan parsial? Ada yang tahu? Ayo. Apa itu turunan parsial? Hah? Aduh, udah lama nggak nulis di papan ini jadi sebenarnya saya nggak kagok. Turunan parsial, ada yang tahu turunan parsial? Artinya apa? Apa? Sebagian, Pak. Sebagian ya. Jadi parsial ini artinya dari parsial. Parsial itu kan sebagian. Nah, biasanya turunan parsial itu digunakan untuk fungsi multivariabel. Fungsi multivariabel ya. Atau nanti dia tuh punya, kalau misalkan di matematika itu dia ada topik sendiri namanya multivariabel kalkulus multivariabel. Artinya apa? Fungsi yang variabelnya nggak cuma satu ya. Multivariabel itu variabelnya nggak cuma satu. Contoh ini loh. Nah, X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Ya. Kalau misalkan cuma satu, ini berarti single variabel ya. Kalau ini double ya. Gitu ya. Contoh double apa? Ini. Sama Y. Ya. Single contohnya apa? Nah, gitu ya. Yang selama ini kalian gunakan itu adalah single variabel ya. Selama dari matematika 1 terus ke sini itu kan fungsinya single variabel ya. Bergantung hanya pada satu variabel saja. Nanti kalau kalian eksperimen ya. Eksperimen berarti cuma satu variabel ya. Eksperimen itu kan sebenarnya mencari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat itu kan. Ya. Eksperimen itu selalu seperti itu. Penelitian juga seperti itu. Nah, hubungan itu biasanya apa? Dinyatakan dalam fungsi kayak gini. Walaupun nanti mungkin fungsinya tidak analitik gitu ya. Fungsinya numerik misalnya. Itu bisa tetap ya. Jadi sebenarnya eksperimen itu ya mencari fungsi sebenarnya. Ya. Nah, kalau misalkan multivariabel gimana? Berarti dia bergantung pada banyak variabel ya. Nah, dalam hal ini kita akan bahas di dua variabel dulu ya. Jadi ini yang kita bahas hari ini. Jadi ini fungsi dua variabel ya. Jadi f(x), y ya. Walaupun pernyataannya bisa beda-beda ya, bisa g, t, q, bisa nggak? Bisa ya. Ya, fungsi dua variabel. Jadi bisa macam-macam ya, ini bisa g, t, q gitu ya. Bisa h, b gitu ya. Bebas ya. Mau di namanya apa aja bebas. Tapi biasanya yang paling umum itu f(x), y. Bukan berarti cuma x, y yang dua variabel. Bisa macam-macam ya. Cuma saya ngasih contoh yang paling umum dipakai itu biasanya x, y. Ya. Oke, variabel x dan variabel y. Nanti bisa diganti macam-macam, bisa waktu dan posisi ya. Berarti t, x bisa nggak? Bisa ya. Misalnya hubungan t, x itu v misalkan. V t, x itu bisa. Atau y t, x juga bisa ya. Misalkan y v, t. Ini rumus GLBB ya. Posisi sama dengan kecepatan ya, kali waktu kan. V0, V0, T ya. V0 T plus setengah T kuadrat, Y0 plus V0 T plus setengah T kuadrat, misalnya gitu ya. Atau V, T aja lah. Ya. Y sama dengan V kali T. Ya, itu kan dua variabel itu ya. V dan T ya. Oke. Nah, terus gimana cara menghitung turunan dari fungsi dua variabel? Kalau kemarin kan turunan satu variabel kan tinggal diturunkan terhadap X gitu ya.
turunan dari variabelnya. Nah, maka turunan dari dua variabel itu kita mendefinisikan di sini turunan parsial tadi itu ya. Jadi turunan parsial ya, itu adalah turunan ya. Jadi ini kayak gini. Nah, lambangnya do gitu ya. Jadi kayak 6 dibalik ya. Do f x, y. Misalkan do x ya. Atau do f x, y do y ya. Jadi kalau misalkan kemarin turunan biasa kan kita pakai df x gini ya. Ya. Jadi bedakan ya, ini berubah dari sini menjadi seperti itu ya. Gitu ya. Jadi ini kalau misalkan single, ini kalau single, ini kalau double. Ya. Ya, sebenarnya bukan cuma double, ini double, triple, quadruple segala macam sampai apa namanya? Sampai 100 variabel itu tetap pakai do ya. Jadi do itu adalah parsial. Nah, terus ini maknanya apa, Pak? Ini maknanya adalah turunkan terhadap X ya di sini ya dengan menganggap Y constant. Ini turunan terhadap Y, di sini kita anggap X constant. Ya. Jadi kalau misalkan turunan parsial terhadap satu variabel, ya, maka variabel yang lain dianggap konstan. Nah, itu yang penting. Variabel yang lain dianggap konstan selain dari variabel yang diturunkan itu tadi. Jadi cuma variabel yang diturunkan yang tidak konstan. Jadi sama aja. Misalkan kalian punya cara general ya. Kita punya df x1, x2, x3, x4 sampai xn ya. Multivariabel ya. Diturunkan terhadap x2 ya. Maka di sini ini semua konstan kecuali X. Oke? Ayo, paham nggak ini? Kira-kira? Paham ya? Halo? Boleh diulang nggak, Pak? Bilang lagi. Oke, ini konsep turunan ya. Jadi kalau misalkan tadi kalian menurunkan terhadap X, ini ya. Ini kan tinggal diturunkan aja ya. Simpel, 2x diturunkan jadi 2. 3x kuadrat diturunkan jadi 6x ya. Tetapi kalau misalkan multivariabel ya, kalian menurunkannya gimana? Saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh aja supaya gampang ya. Misalkan gini. Misalkan kita punya fx sama dengan 3x kuadrat. Ya. Sudah belajar turunan kemarin ya. Maka df dx apa? Berapa? df dx? Hah? 6x, Pak. 6x, ya, simpel. Nah, sekarang saya punya fx, y. Apa itu? Dua variabel. 3x, y kuadrat. Ya. Ini fungsi dua variabel, karena ada x, ada y di dalamnya. Ya. Nah, sekarang kita menurunkannya, kita nggak bisa menurunkan df, dx, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena ada dua variabel di sana. Maka saya menurunkannya bisa namanya parsial. Jadi do f, do x. Ya. Nah, cara menurunkannya adalah anggap seluruh variabel yang lain itu konstanta, kecuali variabel yang diturunkan. Ya. Jadi gimana? Seolah-olah ini apa? Ini seolah-olah gini loh. Jadi do x dari 3y 3y kuadrat dikali x. Nah, ini dianggap konstan. Nah, ini loh. Ya, dianggap konstan. Ya. Kenapa? Karena saya menurunkannya terhadap x ini. Nah, saya menurunkannya terhadap x. Ya. Jadi variabel dia dianggap konstan. Ya. Sehingga ini akan sama dengan apa? Karena konstan dia bisa keluar dari turunan. Jadi 3y kuadrat do x dari x sama dengan apa? Turunkan biasa.
Apa turunan dari X? 1, Pak. 1. Jadi hasilnya apa? 3Y. Oke, paham? Paham kira-kira? Saya coba baca lagi. Kalau kita turunkan dia terhadap Y, turunan parsial terhadap Y, maka do F X, Y, do Y, sama dengan apa? Do X, do Y sekarang, dari 3X, Y, ya. Maka sekarang, karena kita menurunkan terhadap Y, X-nya dianggap konstan. Ya. Dianggap konstan. Ya. Jadi keluar 3X do Y dari Y. Nah, sama dengan apa ini? 3X 2Y, Pak. 3X dikali 2Y kan? Sama dengan 6X. Oke? Paham? Paham ya? Ayo, paham nggak? Paham nggak? Boleh ke contoh soal nggak, Pak? Apa? Boleh ke Masih contoh belajar soal apa, nggak? Pak? Contoh soal. Oke. Ya, saya kasih contoh soal. Langsung aja di contoh soal yang ini ya. Saya kasih contoh. Misalkan kita punya F sama dengan X kuadrat sin 2X plus 3. Ya. Oke. Sekarang kita cari turunan parsial pertama. Ya. Jadi kita punya do F do X. Nah, sekarang saya anggap kalau do X berarti kan Y-nya dianggap konstan, maka saya turunkan ini. Ya. Berapa ini? Seolah-olah X kuadrat sin 2X plus konstanta. Ya. Sehingga ini kan turunkan U kali V kan, berarti U aksen V plus UV aksen. Sehingga ini apa? U aksen ya, kali V ditambah U dikali V aksen loh, cos 2X plus 3Y dikali turunan yang dalam. Turunan terhadap X dari 2X plus 3Y. Berarti kali 2. Yang diturunkan X-nya aja, 3Y-nya kan konstan. Turunan dari konstan apa? 0. Oke? Ayo, paham nggak? Ini berapa ini jadinya? Berarti ini sama dengan 2X sin 2X plus 3Y plus 2X kuadrat cos 2X plus 3. Oke? Oke? Paham? Ayo, paham nggak? Pak, ini turunan biasa Pak ya? Kenapa? Turunan biasa. Oh, oke. Ya Pak. Turunan, cuma dia parsial, itu aja. Parsial itu konsepnya apa? Konsepnya adalah pokoknya variabel yang tidak diturunkan konstan, itu aja. Ini kan do fx, y di do x ya, do x. Berarti yang dianggap yang tidak konstan semua. Ya. Saya coba nih sekarang, ya. Turunkan terhadap y. Harus biasa loh. Kalau misalkan nggak biasa nanti pasti bingung. Ya. Mana yang diturunkan, mana yang enggak gitu ya. Ayo, ada yang tahu nggak turunkan terhadap y-nya apa? Konstan. Hah? X. Ini X dianggap konstan, konstan. Jadi ini apa? Jadi X kuadrat cos 2X plus 3Y dikali 3. Oh iya, gimana Pak, kok bisa begitu Pak?
Kalau misalkan Y, berarti yang dianggap konstan mana? Ini kan, ini konstan, konstan. Jadi seolah-olah kayak gini loh. K dikali sin K plus 3Y. Ya, dapat cos 3Y, cos K plus 3Y kali 3. Ya, dapat X. Kayaknya ganti lagi, balikin. X kuadrat, ini K1, K2 ya. X kuadrat 2X. Oke? Ayo, paham nggak? Harus paham ya. Ini nggak akan bisa kalau misalkan kalian tidak menguasai turunan. Ya. Dari turunan yang kemarin tuh harus bisa. Aturan turunan U kali V, U per V itu harus bisa. Kalau nggak bisa pasti ini. Ya. Oke, sudah? Saya lanjut ya. Lanjut saya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang sifat dari turunan parsial. Ya. Saya rangkum aja di sini. Sifat turunan parsial. Sifat turunan parsial itu sama dengan sifat turunan. Ya. Udah, nggak usah dihafalkan. Ya. Oke. Terus ada satu lagi yang penting. Ya. Dia bersifat komutatif. Ya. Ditambah ya, ditambah ini. Ditambah. Ya ini sebenarnya komutatif. Ya. Komutatif terhadap variabel. Ya. Maksudnya gimana Pak? Gini loh. Ya. Kalau misalkan saya menurunkan suatu fungsi ya, terhadap X, ya, terus saya turunkan lagi terhadap Y, parsial ya. Ya. Ini akan sama dengan, ya, kalau saya menurunkan dia terhadap Y, terus saya menurunkan terhadap X, akan sama. Ya. Jadi diturunkan mana dulu sama. Ini hasilnya apa? Ini nanti sama dengan D kuadrat F do X do Y. Notasinya seperti itu ya. Oke. Jadi turunkan terhadap X dulu sama Y dulu sama. Sama. Ya. Kita coba ya. Ini kalau ini agak rumit, kita cari yang fungsi yang sederhana aja. Contoh. Kita cari fungsi yang sederhana aja ya. Contoh misalkan apa? F X, Y sama dengan 3X kuadrat plus 2Y kuadrat. Ya. Oh, jangan ini. Plus 3X Y pangkat 3. Oke. Sudah ya. Sekarang saya mau menurunkan. Kita turunkan terhadap X. Sama dengan berapa diturunkan terhadap X? Ada yang tahu? Berapa ini? Apa? 6X ditambah 3Y pangkat 3. Yang 2Y kuadratnya kemana? 0. Ya, kan konstan. Kalau saya turunkan terhadap Y, berapa? Ini 0 ya, 3X-nya ya. Berarti 4Y ditambah 9X Y kuadrat. Oke? Paham ya? Paham? Paham? Boleh diulangi lagi, Pak. Yang 2Y tadi itu, Pak, kok bisa konstan ya, Pak? Oke, yang mana? Yang mana? Yang turunan terhadap Y atau terhadap X? Hah? Yang terhadap Y atau terhadap X, Pak? Yang terhadap X. Ya. Terhadap X, Pak. Yang terhadap X ya. Saya ulang lagi ya. Jadi ini do F do X yang pertama. Kita lihat suku-suku ini ya. Ini turunannya apa? Terhadap X. 6X, Pak. 6X toh? Jadi kan 3X kuadrat diturunkan sama dengan X, 2X toh? 2X dikali 3. Berarti 6X. Benar ya?
Benar, Pak. Bener ya, gini atau gini loh. 3 dikali 2x ya, turunan 2x. Ditambah 2 dikali turunan dari y kuadrat terhadap x. Berapa? Oh, 0. Karena dianggap konstan ya, turunan konstanta ya. 0 ya. Ditambah, ini sekarang. 3 dikali turunan terhadap x. Ini 3y pangkat 3 dianggap konstanta di depan ya. Kenapa? Karena dia terhadap bukan nggak mengandung x ya. Sekarang yang diturunkan terhadap x, turunan x apa? 1 toh. Sehingga sama dengan 6x plus 3y pangkat 3. Oke, paham? Paham, Pak. Yang bawah yang sumbu y paham nggak? Yang terhadap y? Dari mana itu? Ini pasti 0 ya. Yang ini jadi 4y kan? 2 kali 2y ya. Kemudian ini jadi 3x dikali 3y kuadrat. 3 kali 3x 9x y kuadrat. Oke? Paham nggak? Pak izin bertanya Pak. Silakan. Berarti kalau misalnya kayak itu XY gitu berarti Y-nya itu di situ bukan konstanta Pak. Kalau digabung gitu. Ini kan ini tetap konstanta toh? Apa masalahnya? 4xy ini kan 9x dikali y gitu aja kan, pecah di sini. Ya. Ini tetap variabel ya. Perhatikan ya, tetap variabel. Jadi konstanta kapan? Saat kita menurunkan. Saat kita menurunkan, dia itu jadi konstanta saat diturunkan. Tapi sudah selesai diturunkan, jadi variabel lagi nggak? Tetap jadi variabel. Ya. Jadi ini tetap apa? Ini tetap variabel. Ya, tetap variabel. Ini tetap variabel. Kapan sih berubah jadi konstanta? Saat diturunkan aja. Ya, saat diturunkan aja. Setelah diturunkan, ya balik jadi variabel lagi. Ya. Dia dianggap konstan, bukan menjadi konstan ya. Dianggap konstan. Ya, oke, perhatikan, beda. Dianggap konstan dengan menjadi konstan itu beda. Ya. Kalau dianggap konstan berarti dia cuma saat itu doang dianggap konstan, tapi cuma dianggap aja. Waktu diturunkan, ya. Begitu sudah selesai, ya dia balik lagi jadi variabel. Ya. Oke? Paham? Ada pertanyaan lagi? Sudah paham ya? Saya lanjut ya. Halo? Ya boleh Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Sekarang ini sudah, oke. Nah, nah sekarang kita mau apa namanya? Mencari turunan keduanya sekarang. Kita membuktikan dia itu komutatif ya. Tadi kan dia komutatif terhadap variabel ya. Jadi kalau kita turunkan terhadap x terus terhadap y dan kita turunkan terhadap y terus terhadap x itu hasilnya sama nggak? Sama ya. Jadi kita coba ini ya. Kita mencari dulu d kuadrat f do x do y. Do y do x ya. Ini sama dengan do y dari do y dari do f do x. Do f do x ini ya, 6x pangkat plus 3y ini ya. Kita turunkan terhadap y sekarang. Jadi apa? Ini 0 ditambah turunkan terhadap y itu. Berarti 9y kuadrat. Benar? Paham? Paham? Halo? Ayo, paham nggak? Ini harus bisa loh, ini cepat loh harusnya ngitungnya. Karena nanti
Kalau udah ke depan ini kalau nggak cepet, kalau nggak paham bahaya ini. Paham nggak ini kira-kira? Kok pada diam semua ini, pada ngantuk atau pada Diulang, bingung? boleh diulang Pak. Diulang mana? Itu Pak yang barusan. Yang barusan Pak. Oke. Ini kita ulang lagi ya. Ini kan turunkan ini. Jadi ini apa? Do Y dari 6X plus 3Y pangkat 3. Ya. Nah, kalau menurunkan ini kan gini toh. 6X diturunkan apa ini jadinya? 0 Pak. 0 kan? Ditambah turunkan terhadap Y. Ini kan kamu turunkan 9Y terhadap Y. pangkat 9Y 2. pangkat 2 toh? Oke? Bisa ya? Pastikan kalian bisa loh ya. Tolong perhatikan baik-baik. Ya. Nanti kalau nggak bisa bahaya pas ujian. Karena ujian itu percuma kalian hafal rumus. Ya. Kalau nggak bisa mengerjakan pasti nggak bisa. Ya. Oke? Sudah ya, saya lanjut ya. Harus paham, latihan. Ya. Kan saya memberikan contoh soal tuh. Coba kerjakan sendiri, terus kalau nggak bisa, lihat contoh soalnya. Oh, kayak gini. Ya. Jangan langsung lihat contoh soal. Ya, biasanya kalau langsung lihat contoh soal, kalian pikirannya nggak akan bisa nangkep solusi itu dengan cepat. Ya. Karena kalian tidak menghadapi masalah itu secara langsung, tapi langsung lihat solusi. Ya. Saya sarankan coba dulu kerjain sendiri. Ya. Baru nanti lihat solusi setelah selesai. Ya. Oke, sekarang saya coba turunkan terhadap X. Do X. Ya. Ini turunan parsial, ini banyak sekali dipakai ya. Jadi kalau bisa kalian harus benar-benar paham. Ya. Karena ini kan semua engineering segala macam semua pakai ini. Ya. Kalau misalkan mau laminar flow, mau suhu, termodinamika, semuanya pakai turunan terhadap ini, parsial. Ya. Kecepatan pun pakai parsial. Ya. Oke, jadi tolong kalau bisa, ya ini paham beneran. Ya, turunan tuh dipakai di mana-mana. Ya. Karena dia untuk menghitung laju, itu kan yang laju itu semua itu pasti turunan. Ya. Laju perubahan momentum, turunan momentum terhadap waktu, laju perubahan energi. Ya. Terus habis itu apa lagi? Laju perubahan posisi itu kecepatan, laju perubahan kecepatan itu posisi, laju reaksi ya, laju reaksi kan perubahan konsentrasi ya, itu semuanya kan turunan ya. Ekonomi pun pakai turunan ya. Jangan salah ya, untuk menghitung laju pertumbuhan ya, itu juga bisa, semua pakai turunan itu ya. Belum lagi nanti kalau misalkan distribusi suhu terhadap ruang ya, terus aliran fluida ya, persamaan Navier-Stokes itu semuanya kan pakai turunan parsial lagi ya. Jadi harus benar-benar bisa ya, paham. Diperhatikan baik-baik ya. Oke. DFDY ya. Jadi kalau misalkan ini kita udah dapat nih DFDY-nya 4Y plus 9XY kuadrat. Ya. Maka saya turunkan. Jadi DFDX do X ya dari tadi 4Y ya. Plus 9XY. Turunan terhadap X berapa ini? Ini sama dengan 0 ya, karena tidak mengandung X toh. Yang ini berapa ini? Berarti ini 0 plus turunan X sama dengan apa? 1 kan? 1 Pak. 9Y kuadrat. Jadi hasilnya apa? 9Y. Sama enggak? Ya. Jadi mau turunkan terhadap X dulu baru Y, mau turunkan terhadap Y dulu baru X, sama hasilnya sama. Oke? Itu adalah sifat komutatif dari turunan parsial. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelumnya? Nggak ada ya? Oke, nah sekarang saya akan masuk ke laju perubahan. Ya, laju perubahan. Ya. Nah, sekarang saya akan sebelum masuk ke laju perubahan, kita masuk ke sini dulu. Laju perubahan itu salah satunya adalah small increment. Ya, small increment. Ya. Small increment atau kita bilang seperti delta. Ya. Jadi harus hati-hati nanti notasinya ya. Ada notasi do, ada notasi d, ada notasi delta. Ya. Delta kayak gini ya.
delta ini apa? Delta ini adalah perubahan kecil, ya. Jadi small increment. Jadi kalau misalkan kita ngomong delta F, ya, delta F, ya. Ini adalah perubahan kecil, ya, dari F, gitu ya, simpel ya. Contoh paling gampang, ya, contoh paling gampang. Luas, ya, luas, ya. Kita punya A. Ya. Katakanlah kita ambil luas persegi panjang, persegi aja. Itu kan sama dengan S kuadrat. Ya, luas persegi ya. Persegi. Maka kalau kita ngomong delta A, ya, ini adalah perubahan kecil dari luas. Ya. Sedangkan delta S, ya, delta S itu perubahan kecil dari sisi, ya, gitu ya. Nah, sekarang apa hubungan antara delta A versus delta S? Ya. Apa hubungan delta A versus delta S? Nah, artinya apa? Misalkan sisinya berkurang sebesar 1%, ya, sisi dari luas, ya, berkurang sebesar 1%, maka luasnya berkurang berapa persen? Ya, itu penting, ya, banyak aplikasinya juga, ya. Jadi ini gimana Pak cara menyelesaikannya? Ya, kita gunakan definisi small increment. Jadi perubahan kecil dari suatu fungsi, ya. Katakanlah kita punya fungsi f tadi x, y, ya. Kalau x, y. Maka untuk menghitung perubahan kecil dari suatu fungsi f, ya, yang merupakan fungsi x, y, itu kita harus menghitung, ya, turunan parsial f terhadap x dikalikan perubahan kecil dari x, ya, ditambah turunan parsial terhadap y dikali perubahan kecil dari y. Ya. Oke, paham ya? Paham ini? Diresapi dulu. Ya. Oke, saya kasih contoh. Nah, kalau satu variabel gimana? Satu variabel gampang, ya. Jadi saya kasih contoh ini. A itu kan fungsi S, ya. Tadi A itu kan tadi fungsi S, ya. Ini luas, ya. Maka perubahan kecil dari A yang merupakan fungsi S tadi itu adalah dou-A. Nah, karena satu variabel jadi gampang. Ini dA ds dikali delta S. Gitu ya. Oke. Jadi gimana ini dA ds-nya? dA ds ini kan A-nya kan sama dengan S kuadrat. Jadi dA ds sama dengan apa? 2S toh. Sehingga perubahan kecil dari A itu sama dengan 2S dikali perubahan kecil dari S. Ya. Ini rumus perubahan luas dari persegi. Ini perubahan luas dari persegi. Ya. Jadi perubahan luas dari persegi itu bergantung dari sisinya. Ya. Jadi kalau misalkan sisinya berkurang 1%, ya, misalkan sisinya 10 cm, ya, maka nanti 20 dikali 1% itu adalah perubahan luasnya. Oke? Paham? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Halo, ada orang nggak ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, nah ini aplikasinya banyak. Jadi ini adalah laju perubahan. Ya. Nah, sekarang perubahan kecil. Nah, dari perubahan kecil ini kita juga bisa menemukan rumus yang ekuivalen, rumus laju perubahan itu sendiri. Ya. Jadi rumus laju perubahan itu dari perubahan kecil ini tadi. Ya. Jadi laju perubahan. Rumusnya sama, ya, cuma beda di notasinya aja. Ya.
Laju perubahan. Rumusnya apa? Itu adalah do F do T, ya. Laju perubahan, ya. Ya, jadi laju perubahan itu berarti fungsi terhadap waktu misalnya, ya. Terhadap variabel lain. Kalau ini kita ngomong laju itu biasanya waktu, maka perubahan fungsi tersebut terhadap waktu, ya. Ya, fungsinya bergantung variabel apapun, ya. Nah, itu gimana? Itu adalah do F do X, ya, dx dt ditambah do F do Y dy dt, ya. Jadi laju perubahan dari suatu fungsi yang bergantung dari dua variabel terhadap waktu itu akan bergantung dari laju perubahan masing-masing variabel tersebut terhadap waktu, ya. Ini adalah fungsi. Jadi kita ngomong ini untuk fungsi f x, y, ya. Jadi misalkan suatu fungsi bergantung dari dua variabel x dan y, ya. Terus kita mau mencari lajunya, maka kita laju dari perubahan fungsi tersebut itu bergantung dari laju perubahan x-nya dan laju perubahan y-nya. Oke, jadi contoh gimana? Misalkan kalian punya energi, ya. Laju perubahan energinya bergantung kepada arus, dan misalkan energi itu P arus yang diberikan, dan misalnya ketinggian dari sumber energi, ya, misalnya. Jadi arus sama H, ya. Maka nanti laju perubahan energinya akan bergantung pada laju perubahan ketinggiannya dan juga laju perubahan arusnya, gitu. Ya, kalau dia ada yang berubah gimana? Kalau nggak ada yang berubah ya arusnya tetap, gitu. Berarti 0 laju perubahan. Oke, paham ya? Ini rumusnya mirip nggak? Mirip, ya. Cuma bedanya di mana? Seolah-olah ditambahin dt gitu doang. Ya. Tapi ingat ya, notasinya berbeda ya. Di sini notasinya delta. Ya. Ini ngomong apa? Ini adalah ngomong small increment. Ya, ini rumus untuk small increment. Ya, small increment. Sedangkan ini adalah laju perubahan. Ya. Atau kalau misalkan bahasa Inggrisnya rate of change, ya. Ya, laju perubahan dari suatu fungsi. Laju perubahan macam-macam ini, bebas, ya. Nanti ada contoh soalnya di modul, silahkan nanti lihat, ya. Kalau misalkan nggak paham, jangan tanya ke saya. Oke? Nah, kalau misalnya kalau misalkan X dan Y-nya sendiri, nah misalnya. Jadi misalnya, jika X-nya sendiri, jadi bayangkan nanti kalian punya fungsi F, ya, itu X, Y, ya, tetapi X-nya itu bergantung dari dua variabel lain, ya. Misalkan U, V, ya. Jadi bayangkan F-nya bergantung dari variabel X dan Y. Terus X-nya bergantung dari variabel U dan V. Ya. Y-nya juga bergantung dari variabel U dan V. Ya. Maka nanti kita bisa menghitung laju perubahan fungsi terhadap variabel tertentu. Jadi misalnya kita bisa menghitung laju perubahan. Tapi ini sifatnya laju perubahan fungsinya itu jadi do F. Jadi kita menghitung laju perubahan fungsi tersebut terhadap variabel U yang merupakan variabel yang bergantung dari variabel X tadi. Ya. Oke, jadi F fungsi X fungsi U dan V. Ya. Kita bisa menghitung do F do U. Ya. Gimana? Ini sama dengan apa? Ini akan sama dengan do F do X, ya, dikali do X, do X do U. Ya. Ini dari rumus mana? Dari rumus laju perubahan tadi, ya. Terus ditambah dengan do F do Y do ya. Begitu juga dengan laju perubahan terhadap variabel V, ya. Kalian bisa hitung seperti ini. Jadi kalian turunkan terhadap variabel fungsinya dulu, baru fungsinya nanti bergantung pada fungsi yang lain, ya, gitu ya.
Nah, seperti itu. Nanti kalau ini biasanya bergunanya di mana, Pak? Gunanya kalau misalkan kalian melakukan transformasi. Kalau masih nanti kalau koordinat polar ya. Kalian mau menghitung laju perubahannya terhadap sudut, misalkan laju perubahan posisi terhadap sudut. Nah, itu kan misalkan posisinya itu kan bergantung dari X dan Y. Maka kalian harus mencari hubungan antara X dan Y terhadap sudutnya tadi. Baru dimasukin rumus ini, dapat nanti laju perubahan posisi terhadap fungsi terhadap sudutnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada orang nggak ini? Ada, Pak. Ada. Ada yang ditanyakan? Masih menyimak, Pak. Masih menyimak. Oke. Tenang aja, ini pada prakteknya sebenarnya nggak sulit. Yang sulit tadi yang di awal tuh, yang bagaimana gini. Kalau kalian sudah tahu cara menurunkan, ya, cara menurunkan turunan parsial, turunan parsial, turunan apa, ya, turunan parsial, turunan parsial berikutnya, ya, turunan kedua parsial, ya, itu kalian sudah bisa menggunakan yang ini, itu tinggal pakai aja rumusnya, ya. Ya, nanti aplikasinya saya akan kasih contoh, ya. Nah, tapi intinya adalah kalian tahu cara menghitungnya, ya, menghitung turunan parsial di atas tadi dulu. Ya. Sekarang saya masuk aplikasi. Ya. Ya. Aplikasinya gimana, Pak? Kita menghitung enggak ada. Kalian ingat turunan fungsi implisit? Ingat nggak? Enggak, Pak. Ingat ya turunan fungsi implisit ya? Nggak ingat. Iya, Pak. Hah? Kok nggak ingat tahun lalu itu, semester lalu? Ayo. Waktunya hampir habis ya. Oke, turunan fungsi implisit. Itu gimana maksudnya, Pak? Turunan fungsi implisit, kalau misalkan saya punya 2x kuadrat plus 3y sama dengan 0. Saya menghitung dy dx-nya. Ini gimana? Saya menghitung dy dx gimana ini caranya? Gimana? Di? Halo? Ada orang? Gimana cara menghitung turunan implisit, turunan parsial, turunan dari ini, dy dx gimana? Halo? Halo? Gimana caranya? Nggak tahu, Pak. Kok nggak tahu ini gimana nih? Saya uji lagi nih matematika 1, UTS lagi nih kalian. Ayo. Gimana cara menurunkan ini? Saya sudah diajarkan kan? Sudah saya ajarkan kan ya? Turunan fungsi implisit. Sudah belum? Nah, oke. Diferensialkan. Ini loh. Bebek saya nih lama-lama nih. Kalian ini memperhatikan atau enggak? Ingat nggak? Halo? Ingat nggak? Diferensialkan. Diam aja sih. Nih, turunan diferensialkan artinya apa? Diturunkan. Cuma dia di variabel yang sesuai. Misalkan ini 4x, berarti ini 4x dx ya. Ditambah 3y dy. Jadi kalian mengalihkan dengan d dari suatu variabel yang diturunkan. Jadi misalkan kalau 2x kuadrat itu kan diturunkan jadi 4x. Tapi karena kalian menurunkan terhadap dx, terhadap x, maka dikalikan dengan dx. Ini kayak gini toh.
Terus tinggal dihitung 4x dx plus 3y, ini kan tinggal dibalik toh. Masa lupa sih? Jadi dx sama dengan apa? Min 4x per 3 y. Ayo ingat nggak? Halo? Mana nih anak-anak? Dengar saya nggak? Dengar, Pak. Bapak dengar Pak. Masih ingat nggak ini? Kalau saya ulangi lagi. Halo? Hah? Kenapa? Nggak dengar saya? Halo? Nggak dengar saya. Tadi siapa yang ngomong itu? Halo? Oke deh, gini deh. Jadi ini saya akan definisikan dia sebagai fungsi, ya, fungsi dua variabel, ya, yang sama dengan 0 ya, ingat ya. Jadi kita definisikan fungsinya harus sama dengan 0. Jadi z x, y itu sama dengan 0. Ini penting ya. Ya, jadi definisikan sebuah fungsi implisit itu tadi, fungsi itu harus sama dengan 0 dulu. Ya. Kalau enggak, nanti nggak bisa dihitung. Nah, kemudian saya pakai definisi ini tadi, definisi small increment, tapi saya pakai diferensial. Jadi saya pilih dz, karena dia fungsi dua variabel, ya, jadi sama dengan dx, dz dx tambah dz dy dy. Ya. Nah, karena dia sama dengan 0, di sini kan sama dengan 0 ya. Maka diturunkan pun diferensialnya itu pasti sama dengan 0 ya. Sama aja kayak turunan dari fungsi yang konstan kan sama dengan konstan. 0 itu kan konstan, jadi turunannya pasti 0. Sehingga kita bisa dapatkan ini seperti ini. dz dx plus dz dy. Ya. Sehingga minus, saya ambil ya sana ya, dz dy sama dengan dz dx ya. Nah, dengan begini kita bisa cari apa dy dx itu sama dengan minus dari dz dx per dz dy. Atau kalian mau cari dx dy juga bisa. D ini ya, bukan do ya. Ya, seperti ini. Ini rumus untuk menghitung turunan dari turunan parsial. Ya, saya kasih contoh satu aja. Misalkan kita mau dikasih turunan, contoh. Nanti bisa kalian cari sendiri di materi saya, sudah ada semua tuh. Contoh soalnya sudah saya kasih juga jawabannya kayak gimana. Kalau nggak bisa tanya langsung, ya. Saya nggak mau kalian diam aja tapi nggak bisa apa-apa. Mending nanya, ya. Oke, jadi misalkan saya kasih contoh ini. 2x kuadrat y ditambah 3 sin x y. Nah, ini kalau misalkan kalian cari apa? Ditanyakan dy dx-nya. Ya, kalian bisa langsung pakai rumus tadi, ya. Saya definisikan z-nya ini. Jadi z-nya ini saya definisikan ini. Nah, ini z saya definisikan sebagai z, ya. Yang harus sama dengan 0. Kalau nggak sama dengan 0 gimana, Pak? Kalau nggak sama dengan 0, diubah dulu sama dengan 0. Dipindahin semua ke sisi kiri misalnya. Ya. Jadi, kalau misalkan saya mau cari dy dx, ya simple.
Jadi dx pakai yang rumus yang tadi aja. Minus dou z dou y per dou z dou x ya. Sorry, kembali. Dou z dou x dou z dou y ya. Dou x dou z dou y. Jadi hitung aja dou z dou x-nya berapa? Dou z dou x. Gimana caranya? Simpel, tinggal turunkan terhadap x ya. Ini 2x kuadrat y berarti 4x ya, 4x dikali y kan ya. Y-nya dianggap konstan ya. Sehingga 4x kali y ditambah 3 sin xy ya. Jadi 3 sin xy diturunkan terhadap x berarti 3 cos xy dikali y. Jangan lupa ya. 3 cos xy dikali turunan yang dalam, turunan xy terhadap x, maka sama dengan y ya, karena x-nya konstan sama dengan 1 ya. Maka ini sama dengan apa? 4xy plus 3y cos x, y sampai xy ya. Kemudian dou z dou y. Dou z dou y apa? Simpel, tinggal di sini. Turunkan terhadap y, maka 2x kuadrat ini jadi apa? Ini kan 2x kuadrat turunkan terhadap y, maka ini 2x kuadratnya jadi konstan, y-nya sama dengan 1, maka sama dengan tetap 2x kuadrat ditambah 3 cos xy dikali turunan terhadap y x ya. 2x kuadrat plus 3x cos, sehingga di y dx-nya simpel, ini minus tadi apa? Dou z dou x per dou z dou y sama dengan minus 4xy plus 3y cos xy plus 2x kuadrat plus 3x cos. Sudah. Kalau saya lama-lama online begini, ya nggak tahu ini perhatikan atau enggak. Sudah, gitu dulu. Nanti saya kasih tugas, silahkan dikerjakan. Kumpulkannya kapan ya? Seminggu aja lah. Nanti saya cari, gabung sama yang satunya lagi. Ya, pokoknya sebelum UTS. Saya bisa seminggu aja. Dikerjakan aja tugasnya. Nanti solusi sudah saya upload. Silahkan nanti dibaca sendiri solusi tugas yang sebelumnya. Tugas dikerjakan. Nanti kalau nggak bisa tanya langsung ke saya. Nanya ya. Jangan diam aja. Ya, nanya. Kalau nggak bisa nanya. Ya. Kalau mau cepat sama saya datang aja. Ya. Nanti UTS-nya offline. Jadi tolong sekali saya minta belajar baik-baik. Ya. Jangan meremehkan mata kuliah. Apalagi kalau misalkan online gitu kan. Kalian bisa kuliah sambil ngapain saya nggak tahu ya. Tapi itu resiko kalian sendiri ya. Oke, sudah. Kalau ada pertanyaan lagi nanti silahkan langsung tanya langsung aja ke saya ya. Kita selesaikan di sini aja. Sampai ketemu lagi minggu depan.